semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita lanjut belajar ya. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Bismillah dulu, silakan baca doa di dalam hati sebelum kita lanjut ke materi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda semuanya, ya, hari ini kita masuk ke trigonometri. Hari ini Ibu bakal bahas tentang penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Ibu mau sedikit mereview materi beberapa minggu yang lalu. Nah, masih ingat nggak bagaimana caranya untuk mencari nilai sudut istimewa yang lebih dari 0, yang derajatnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini yang derajatnya lebih dari 90 derajat. Biasanya yang kita hafal itu kan sudut istimewa yang diantara x-nya tuh kecil dari 0 dan sampai dengan 90 derajat. Nah, sebenarnya sudut istimewa itu sampai 360 ya, nanti bakal ada sudut 120 derajat, kemudian ada 135 derajat, kemudian ada 150 derajat, 180 derajat, sampailah nanti sudut istimewa itu 360 derajat. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan nanti ada soal, mungkin nggak kita hafal nih dari 120 sampai 360. Ini kalau dihitung itu ada sekitar 12 lagi kayaknya. Nah, itu kan nggak mungkin kita hafal semua. Minimal yang harus kita hafal itu sudut istimewa 0 sampai 90. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan nanti ada soal sementara kita nggak hafal yang ini? Nah, kita gunakan kuadram. Masih ingat yang garis seperti ini, garis kartesius? Di dalam sudut istimewa ini dinamakan dengan kuadram pertama, ini kuadram kedua, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kemudian ini kuadram ketiga, ini kuadram keempat. Ini harus fokus nih, harus diingat, jangan sampai lupa karena ini dasarnya. Nah, di kuadram pertama ini isi sudutnya x lebih besar dari 0, lebih kecil dari 90 derajat. 0 sampai 90. Di kuadram kedua ini untuk sudut 90 derajat, x-nya besar dari 90, kecil dari 180 derajat. Kuadram ketiga itu 180 derajat, x-nya kecil dari 180, besar dari 180, kecil dari 270 derajat. Kemudian kuadram keempat, x-nya besar dari 270 derajat, kecil dari 360 derajat. Di kuadram pertama, ini untuk sinus, tangen, cos, tan, ini semuanya bernilai positif. Kemudian di kuadram kedua, ini yang positif hanya sin yang positif, selebihnya negatif, mau nanti cos ataupun tangan. Di kuadram ketiga hanya tan yang positif. Di kuadram keempat baru cos yang positif. Nah, di kuadram pertama itu semua bernilai positif. Di kuadram kedua hanya sin yang bernilai positif. Di kuadram ketiga tan, di kuadram keempat cos. Kalau Ibu biasanya biar nggak lupa, Ibu selalu singkat menjadi semua sin dikat tangan kosong. Nah, ini kuadram pertama semua positif, kuadram kedua hanya sin yang positif, kuadram ketiga hanya tangan yang positif, kuadram keempat hanya cos yang positif. Untuk mengingat, nah bagaimana caranya kita bahas dulu beberapa contoh.
ada tentukan nilai dari sin 240 derajat, sin 135 derajat, tan 300, sin 210 derajat. Nah, ini ada kata kunci. Kata kunci, apabila kita menggunakan 180, ini bakal tetap 90 derajat dan 270 itu ganti. Ini maksudnya gimana ya gitu. Nah, ini kita coba contohnya. Sin 270 derajat. Ingat kuadram yang tadi 270, lihat ini. Kira-kira berada di kuadram berapa? 1K, 2K, 3 atau 4? 240. Berarti berada di kuadram ke 4. Kenapa? Karena 240 itu berada di antara 180 dan 270. Nah, di kuadram ketiga maksudnya. Nah, kita bebas mau make yang ini atau yang ini. Oke, kita coba. Gimana kalau misalkan kita make yang 180? Berarti untuk sin 240 ini supaya dia bernilai 240, berarti ini sama dengan sin 180 derajat ditambah berapa sih supaya 240? Berarti ditambah 60 derajat. Nah, ingat kata kunci tadi, kalau dia kita pakai kata kuncinya 180, berarti ininya tetap, berarti ini tetap menjadi sin 60. Sin 60 derajat. Nah, ingat kalau menggunakan trigonometri ini sudut 0 sampai 90 derajat ini harus hafal. Selebihnya baru bisa dipakai rumus. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 itu kan setengah akar 3. Udah selesai belum permasalahannya? Belum. Nah, karena ini tadi berada di kuadram ketiga, itu kan yang positif hanya tan. Sementara ini soalnya sin, artinya apa? Berarti ini bernilai negatif. Maka inilah nilai dari sin 240. Paham? Oke. Sekarang contoh yang kedua. Cos 135 derajat. Lihat kuadramnya. 135 itu berada di kuadram mana? 1K, 2, atau kuadram ketiga, atau kuadram keempat? 135. Berarti kuadram ketiga kan? Kenapa 3, Bu? Karena 135 kan berada di antara 90 sampai 180. Berarti kuadram ke-2. Kita pakai coba yang 90. Berarti ini sama dengan cos 90 derajat ditambah berapa sih supaya bisa dapat 135? Berarti ditambah 45 derajat. Nah, ingat kata kuncinya, ketika kita menggunakan 180 dia bakal tetap, tapi kalau kita menggunakan 90 atau 270 dia ganti. Ini yang ganti yang mana? Ininya. Ini kan kita pakai 90 tadi nih. Karena ini cos, maka ini berganti menjadi sin. Nah, berarti sin 45. Cari nilainya. Sin 45 di sudut istimewa berapa? Setengah akar 2. Udah selesai belum? Belum. Karena ini tadi cos adanya di kuadram kedua, sementara di kuadram kedua yang positif itu hanya sin. Artinya apa? Ini bernilai negatif. Berarti nilai cos 135 itu nilainya adalah negatif setengah akar 2. Paham? Yang ketiga, tan 300. Tan 300 itu berarti kalau 300 berada di kuadram keempat. Berarti ini boleh kita tulis tan 360 derajat dikurang berapa supaya menjadi 300 dikurang 60. Nah, kalau untuk tangan dia nanti perubahannya ke tanda saja. Yang positif nanti jadi negatif, berarti ini menjadi tan 60. Nah, tan 60 berapa? Akar 3. Nah, karena dia berada di kuadram keempat, ingat di kuadram keempat
yang positif hanya cos. Artinya apa? Berarti kalau dia tan bernilai negatif, maka inilah nilai dari tan 300. Paham? Nah, kemudian yang sin 210, berarti ini sin 180 ditambah berapa supaya hasilnya 210? Berarti 30. Nah, berarti ini karena kita menggunakan 180, berarti ini tetap pakai sin 30. Nah, sin 30 itu nilainya berapa? Setengah. Nah, pertanyaannya apakah dia positif atau negatif? Lihat, 210 itu di kuadran berapa? Berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif hanya tangan. Artinya kalau untuk sin berarti dia bernilai negatif. Berarti 210 ini nilainya setengah. Nah, begitu caranya. Nah, untuk subbab selanjutnya kita akan bahas tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, kita akan bahas jumlah dan selisih sudut sinus. Nah, sin alfa tambah beta, rumusnya sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kalau dia selisih untuk sinus, sin alfa kurang beta berarti sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Jumlah, maka ini juga jumlah. Kalau ini negatif berarti ini juga negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Biasanya rumus jumlah dan selisih ini digunakan untuk sudut yang di luar sudut istimewa. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari yang pertama sin 15. Sin 15 ini kan bukan sudut istimewa. Nah, ini hanya bisa dicari menggunakan kalkulator. Tapi permasalahannya ketika nanti ujian atau ada tes, itu kan kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Maka dibentuklah sebuah rumus dan dicari menggunakan rumus. Sin 15. Sin 15 ini kalau kita pecah, ini kan sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Ya enggak? Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini, coba lihat, apakah dia termasuk ke dalam rumus jumlahkah atau rumus selisih? Ini negatif, berarti ini termasuk ke dalam rumus jumlah. Berarti ini sama dengan apa? Ikutin ini, sin alfa, berarti ini alfanya berapa? Ini alfa, berarti ini betanya. Nah, tinggal kita jabarkan, berarti ini sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Udah istimewa semua kan isinya. Berarti ini sama dengan sin 45 setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3. Ini Bu kurung biar tidak keliru. Dikurang cos 45 setengah akar 2 dikali sin 30 setengah. Sederhanakan. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 bisa nggak dikali? Bisa. Hasilnya 1/4 akar 6 dikurang setengah kali akar 2 kali setengah bisa? Bisa. Berarti ini jadi 1/4 akar 2. Nah, udah cukup sampai di sini jawabannya. Maka nilai dari sin 15 derajat adalah ini. Tidak usah disederhanakan lagi. Paham? Oke. Contoh yang ketiga, misalkan jawab. Nah, ini ada contoh yang ketiga. Diketahui sin alfa 5/13, kemudian cos beta 3/5. Sudut alfa dan beta itu lancip. Yang ditanya carilah sin alfa dikurang
beta. Berarti kita jawab dulu. Yang ditanya adalah sin alfa dikurang beta. Jabarkan rumusnya biar nggak lupa. Berarti ini sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Coba lihat, sin alfa udah ada belum nilainya? Sudah, ini kan. Kemudian cos beta sudah ada? Sudah. Nah, cos alfa sudah ada belum? Belum. Sin alfa sudah ada belum? Belum. Artinya apa? Kalau belum ada, berarti kita harus cari dulu. Cari menggunakan apa? Ingat lagi Pitagorasnya. Nih, sin demi. Kalau dia sin alfanya, ini berarti di sini 5, di sini 13. Sin demi, depan miring. Berarti ini berapa? Nah, berarti kita cari cos alfa. Cos apa rumusnya? Cos sami, samping miring. Cos berarti ini Pitagoras kan? Anggap ini x. Berarti x kuadrat. Berarti cara nyarinya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat berapa? 169 dikurang 25 berarti 144. Ini x kuadrat, maka nilai x nya berapa? 12. Artinya apa? X nya sama dengan 12. Berarti untuk nilai cos alfanya apa? Cos sami, samping miring. Berarti cos alfanya bernilai 2/13. Oke, cos alfa sudah ketemu? Sudah. Sekarang sin betanya. Karena di sini nggak muat, Ibu pindahin ke bawah ya. Sin beta. Nah, sudutnya lancip berarti di sini. Karena cos beta 3/5, berarti posisi 3/5 itu di mana? Ini, sini 3, di sini 5. Berarti ini yang ditanya. Ini berapa? Gimana cara nyarinya? Berarti x kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. Berarti x kuadrat sama dengan 16. Maka x sama dengan akar 16. Berarti akar 16 berapa? 4. Berarti di sini nilainya adalah 4. Kalau begitu, ketemu nggak nilai sin betanya? Ketemu. Maka sin beta sama dengan 4/5. Yang ini Ibu pindahin ke sini ya biar kelihatan. Nah, untuk cos alfanya sama dengan 12/13. Nah, ini sin alfa sudah ada, cos beta sudah ada, cos alfa sudah ada, sin beta sudah ada. Bisa nggak kita dapetin nilai sin alfa kurang beta? Bisa. Berarti ini. Nah, Ibu pindahin ke sini. Maka sin alfa dikurang beta sama dengan, masukin nilainya. Sin alfa 5/13 dikali cos betanya 3/5. Ini Bu kurung ya biar nggak bingung. 3/5. Karena dia selisih berarti di sini dikurang. Kemudian cos alfa kurung lagi 12/13. Kemudian sin beta 4/5. Sederhanakan. 5/13 kali 3/5 berarti 15/65. Benar nggak? Benar. Dikurang 48/65. Bisa nggak kita kurangin? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena penyebutnya sudah sama. Berarti ini per 65. 15 kurang 48. Ada kita punya uang 15, belanjanya 48. Punya utang nggak? Punya. Berarti di sini negatif 33.
Berarti nilai dari sin alfa dikurang beta sama dengan negatif 33/65. Paham sampai di sini? Soal yang kedua, carilah nilai sin alfa ditambah beta. Diketahui ini dari soal yang sebelumnya, dari soal yang nomor 3. Nih, untuk soal nomor nih, carilah sin alfa tambah beta. Nah, Ibu rasa cukup. Sekian materi hari ini. Semoga paham. Kalau misalkan belum paham, boleh chat Ibu pribadi, tanya. Jangan lupa subscribe, komen videonya, boleh memberikan saran supaya nanti Ibu bisa evaluasi bagaimana memberikan video supaya lebih menarik lagi dan lebih enak lagi untuk belajar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.